Shalom, perkenalkan nama saya Andre Stephen, usia 22 tahun. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Erwin Purnama, saya berumur 28 tahun. Shalom semuanya. Nah, perkenalkan, namaku Krista Bella Felicia. Kalian biasa pasti kenal aku tuh Bella. Umurku 20 tahun. Shalom semuanya, perkenalkan, nama saya Frankie Katarinata, saya berusia 21 tahun. Shalom, nama aku Evan, usia 15 tahun. Shalom, nama saya Andrew, usia saya 35 tahun. Shalom, nama saya April, usia 36 tahun. Shalom, nama saya Christian. Di tahun ini saya berusia 16 tahun. Nama saya Victor William Kalangi, biasa dipanggil Victor atau Kofik. Usia saya 36. Shalom, nama aku Victor Ang, umur 23 tahun. Halo, shalom, nama saya Brian, umur 22 tahun. Shalom semuanya, nama aku Sarah, usiaku 15 tahun. Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Andreas Simanulang, usiaku 16 tahun. Shalom, nama saya Franz, umur saya 15. Shalom, nama aku Arni Suryadi, usiaku 13 tahun. Shalom jemaat semuanya, perkenalkan nama saya Danu, usia saya 16 tahun. Sejak awal pandemi. Mulai dari Maret tahun 2020. Dari awal pandemi sih. Sejak awal pandemik, itu bulan Maret. Dan rekaman 19 Maret 2020. Sejak bulan Maret tahun 2020. Semenjak pandemi, jadi semenjak pandemi ada, saya ikut melayani di multimedia. Sejak bulan Juni di tahun 2020. Sejak bulan September 2020. Sejak akhir bulan September tahun 2020. Awal-awal 2021. Sekitar bulan Maret tahun 2021. Sejak akhir bulan April 2021. Sejak pertengahan Juni. Akhir-akhir ini, Oktober 2021. 7 November 2021. Sejak November 2021. Awal pandemi itu melayani sebagai video editor. Tugasnya ngedit video buat ibadah hari Minggu sebelum ada live streaming. Di sound system dan di multimedianya. Di bagian multimedia ini saya melayani sebagai seorang kameramen. Kameramen, tugas kameramen itu mengatur perpindahan posisi kamera, terus juga yang memegang kendali di kamera. Kameramen, tugas aku yang nyiapin kamera, ngatur posisi kamera. Operasional kameramen. Sebagai kameramen pastinya mempersiapkan kameranya dan juga mengatur atau menyeting kamera tersebut agar bisa dipakai. Jadi kameramen. Nah, tapi sekarang itu aku jadi live streaming, petugas live streaming. Tapi akhir-akhir ini tugasnya tuh udah diminimalin nih. Jadi cuman ngawasin yang pelayanan doang. Profesional operator live streaming. Operator live streaming. Operator live streaming. Sebagai operator live streaming di YouTube. Operator live streaming. Munculin subtitle, terus PowerPoint. Saya sebagai operator live streaming dan juga tugas saya itu untuk mengoperasikan kelancaran streaming tersebut. Sebagai live streaming, ya mempersiapkan lagu, mengecek semuanya sebelum ibadah dimulai, dan menjalankan operasional live streaming selama ibadah berlangsung. Kadang-kadang kalau live streaming itu apapun bisa terjadi. Kayak ya walkie-talkie-nya itu bisa mati dan itu benar-benar bikin deg-degan banget. Mungkin miskom ya, kayak gitu berkali-kali, tapi tetap nggak denger. Jadi nggak nyambung aja gitu ngomong satu sama lain. Ketika ada kesalahan baik berupa human error ataupun teknis, karena kita merasa bertanggung jawab juga. Kesalahan pada pemasukan lirik atau kesalahan slide atau salah masukin template-nya. Salah pengetikan ini ya, lirik sih. Mungkin saya merasa berdosa ya kalau saya salah ngeklik dan akhirnya jemaat salah buka Alkitab atau jemaat salah nyanyi gara-gara saya salah ngeklik. Berkurangnya kapasitas jemaat yang hadir di dalam KU secara offline sehingga merasakan kesepian di dalam diri. Pikiran terganggu karena masih pagi, masih ngantuk gitu, jadi nggak fokus. Ada salah-salah apa ya, paling itu sih. Kadang waktu pelayanan suka nggak fokus. Mungkin bangun pagi aja
Mungkin kalau ada gangguan, kalau di kamera seperti itu, jadi harus diselesaikan dengan secepat mungkin. Paling harus berjuang bangun pagi ya. Pas pertama kali pelayanan, itu tuh kejadian kalau nggak salah jaringan tuh nggak stabil, jadi harus ngulang. Tapi pas ngulang aku nggak ikut karena ada pelayanan di gerejanya papa. Hal dukanya itu ada dikala waktu itu aku nggak tugas dan aku ditelepon 30 menit sebelum ibadah dimulai. Bahkan bukan 30 menit, bahkan 20 menit sebelum ibadah dimulai. Aku belum mandi, baru bangun, benar-benar nggak ada persiapan apa-apa, dan aku harus menggantikan pelayan kameramen itu yang nggak datang. Gitu. Ada sih orangnya tuh, salah satunya ada Andreas gitu. Terus pernah juga ada Koko Victor papanya Tami. Halo. Oke. Jangan dendam ya kok. Kayaknya nggak ada dukanya deh. Soalnya dukanya udah dirubah menjadi suka, namanya pelayanan. Ya kita jalani aja. Duka, nggak ada sih kayaknya. Belajar banyak hal tentang kamera, terus sama nambah temen. Bisa lebih dekat dan bisa lebih merasakan artinya itu melayani untuk Tuhan dan untuk jemaat. Senang aja bisa membantu buat ibadah, karena ibadah online kan. Awal-awal belum ada live streaming. Jadi bisa tahu multimedia tuh ngerjain apa aja sih? Seru, karena kan MM itu kerjaannya kan per tim, nah itu seru. Lewat jemaat saya, jemaat bisa tetap melayani, bisa tetap beribadah di rumah. Bisa tetap melayani. Dan merubah duka menjadi suka itu adalah sukanya. Ketika ibadah boleh berjalan dengan baik dan jemaat boleh beribadah dengan nyaman dari rumah. Bisa berkumpul ya sama teman-teman, bisa mempelajari lah banyak hal. Suka aja sih dengan multimedia. Bisa dapat pengalaman baru, pelayanan juga bisa lebih bergaul sama yang lain. Banyak ya, karena saya senang memotret seperti itu, dan juga jadi saya senang untuk mengoperasikan kamera sebagai pelayanan saya. Kita ketemu orang-orang yang benar-benar berani gitu loh, berani melayani di masa pandemik ini. Kan kita tahu kan susah dan sulitnya dan ketakutannya gitu, ketakutan para manusia ya enggak. Ketakutannya jemaat-jemaat di dalam melayani, apalagi datang ke gereja. Tapi di sini aku bisa ngelihat, oh mereka pada mau melayani, jadi kita bisa melayani bareng gitu, sukanya. Makin banyak lagi anak-anak muda yang bisa bergabung di tim multimedia. Bisa belajar hal baru, bisa belajar VMix, terus kayak seru gitu, mengisi waktu luang di hari Minggu. Kan Minggu nggak banyak kerjaan gitu, jadi kayak seru aja. Bisa kenal teman-teman baru, terus juga bisa lebih mengerti, mendalami tentang kamera juga, terus banyak pengalaman baru sih yang didapat juga. Belajar lebih melayani aja sih. Pertama belajar untuk rendah hati, lalu sharing pengetahuan ke teman-teman yang lain. Jadi semakin di sharing, kita juga sama-sama bisa bertumbuh bersama. Cara mengoperasikan live streaming, mindahin apalah itu, fokus juga dipelajarin. Yang saya pelajari banyak ya, salah satunya bahwa kita tuh bisa tetap melayani Tuhan di semua kondisi yang ada gitu, di tengah masa pandemi yang sulit. Kesabaran, kekompakan tim, dan komunikasi yang harus seimbang. Kalau pelayanan MM pastinya kan butuh kerja kelompok. Ya yang dipelajari ya kita harus jalan tuh harus bareng gitu, nggak bisa sendiri gitu. Sebenarnya bersabar ya, kesabaran saya makin bertambah sebagai seorang multimedia. Ya bisa lebih banyak berkomunikasi, tahu cara berkomunikasi dengan benar, tahu cara mengoperasikan live streaming, dan banyak hal lagi. Selama pandemi ya MM jadi kayak ujung tombak ya, karena MM sebagai salah satu sarana untuk mempertemukan ibadah dengan jemaat-jemaat yang ada di rumah. Saya belajar untuk melayani di tengah-tengah masa-masa yang sulit dan juga serba kekurangan. Kayak tadi sih belajar banyak VMix dan lain-lain, dan juga timing buat ganti subtitle lah, kalau nggak ganti kamera gitu.
yang dipelajari banyak sih, belajar edit video juga, belajar banyak deh. Posisi kamera untuk perpindahan, terus juga setting pengaturan yang harus dibuat gitu kan. Belajar tentang kamera, ngatur posisi dan segala macem. Cuman kalau misalnya di luar tugas, ternyata pelayanan itu nggak semudah yang aku pikirin, karena aku mikirnya cuman muter kanan kiri doang gitu kan. Ternyata lebih rumit dari itu. Tanggung jawab, kerjasama, komunikasinya harus berjalan, jangan sampai ada miskom, karena kalau miskom itu bakalan berantakan gitu loh. Melayani dengan sungguh-sungguh sih, jadi melakukan yang terbaik lah. Ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk saya ingin mengembalikan yang terbaik melalui pelayanan. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati sih, jadi apapun pelayanan kita ya harus kita jalani. Dikala kamu pelayanan, berarti kamu tuh udah dipercaya. Mau dipercaya oleh Tuhan pasti, dan dipercaya sama pasti pembina kamu atau yang ngajak kamu untuk melayani. Serah diri kepada Tuhan aja sih. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan setulus hati. Iya, melayani. Kalau artinya nggak tahu, bisa dicari di Google. Nggak boleh search Google ya? Tapi kalau menurut aku, pelayanan tuh dari hati, biar seneng, biar seru pelayanannya gitu. Menyerahkan semuanya buat Tuhan. Lebih ke sebuah kesempatan untuk memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Pelayanan itu kesempatan. Kalau dikasih kesempatan buat pelayanan ya bersyukur. Kesempatan aku bisa bekerja buat Tuhan. Karena sejak dari kecil kan, aku selalu percaya kalau Tuhan bekerja begitu banyak buatku. Sebuah kesempatan yang mungkin Tuhan sudah berikan kepada saya dan saya harus menjalankan itu, karena pelayanan itu bukan untuk diri sendiri tetapi untuk semua jemaat yang ada di gereja. Rasa syukur kita karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Melayani orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain juga. Kalau yang baru terus mau belajar, dan yang senior terus mau berbagi tips and trick kepada teman-teman yang baru. Pokoknya saling melengkapi lah. Semoga semakin maju, semakin canggih, semakin mantap. Semoga makin bagus lagi, makin baik lagi ke depannya, terus berkembang, terus kinerjanya. Harapannya multimedia GKI-VTI menjadi lebih maju lagi, berkembang, dan makin banyak yang terberkati melalui pelayanan ini. Lebih banyak lagi yang mau pelayanan, banyak juga yang mau bersungguh-sungguh lagi dalam pelayanan tersebut. Semoga lebih banyak yang mau melayani sama makin bagus saja. Mungkin kedepannya lebih banyak jemaat yang pelayanan. Semakin banyak orang-orang yang tergerak hatinya untuk melayani Tuhan, terutama di bidang multimedia. Sumber daya manusianya itu lebih banyak yang mau pelayanan di MM, lebih banyak anak-anak muda yang mau pelayanan di MM. Lalu alat-alatnya itu biar lebih kayak kamera gitu, kalau misalkan bisa lebih baru, lebih oke lah. Lebih ke arah ini ya, penyediaan peralatan yang lebih mumpuni. Supaya semakin berkembang, terus peralatannya juga semakin ditambahkan, semakin canggih. Terus sumber dayanya juga ditambahkan, anak-anak generasi muda semakin berkembang lagi dan menjadi multimedia dan juga kameramen yang sangat profesional pastinya buat gereja kita. Lebih terdukungnya fasilitas yang disediakan oleh gereja. Jujur nih loh, kiranya Tuhan bisa memberikan gerejaku itu donatur untuk bisa membeli kamera yang jauh lebih baik. Supaya tidak terjadi tiba-tiba kamera mati saat live streaming. Ya peralatannya lah ya. Di-upgrade gitu ya peralatannya, baik mungkin kamera, terus mungkin ada mikrofon, atau mungkin ada gini nih, hai om, tante, BPBJ, Museh, semu, itu aku jadi malu, rode kayak bluetooth gitu loh, gitu. Jadi kalau rekaman gini nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini, gitu. Jadi kita pakai bluetooth aja, gitu. Makin maju lah meskipun tidak disorot kamera, tapi kita harus terdepan. maju. Tuhan aja rela berkorban, masa kamu enggak? Ayo pelayanan. Satu, jemaat mau terlibat dalam pelayanan. Itu.
Udah, satu-satunya itu aja. Lebih setia untuk melayani Tuhan dan lebih setia untuk beribadah kepada Tuhan. Selalu tetap giat melayani Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan walaupun di tengah kondisi yang sulit dan kekurangan. Melayani nggak harus selalu terlihat, ya apapun bentuk pelayanannya itu selalu dilihat Tuhan gitu sih. Kalau ada yang mau ikutan pelayanan, Gak usah takut buat melayani karena kita di sini kan benar-benar melayani, kita belajar bersama, semuanya bersama. gak usah segan untuk ngasih tahu kepada para pelayan kalau kalian mau ikut itu nggak apa-apa, jangan takut. Nggak menutup kemungkinan kalian nggak bisa ikut pelayanan karena kan semuanya dipercayakan. Buat jemaat jangan takut untuk melayani karena Tuhan Yesus terlebih dahulu telah melayani kita. Halo jemaat, jadi pelayanan itu dilakukan dengan hati biar pelayanannya enak terus seru. Dalam melayani itu terus melayani, jangan takut melayani. Sama tolong jadiin pelayanan itu prioritas, salah satu prioritas utama kalian. Kita para pelayan di multimedia itu bisa dibilang kita semua nggak ada yang sempurna. Jadi apapun yang terjadi di live streaming itu bisa dibilang apa ya, di luar kendali kita lah. Jadi kita sudah semaksimal mungkin untuk bisa melayani di multimedianya. Mungkin dikala Om, Tante, Cici, Koko, Dede mulai merasa jenuh dalam beribadah, cobalah untuk menjadi pelayan Tuhan. Jangan terlalu banyak mikir kalau buat pelayanan. Ayo, pelayanan. Jangan malu atau jangan takut untuk pelayanan karena pelayanan itu merupakan kesempatan yang Tuhan beri untuk hidup kita agar kedepannya lebih baik lagi. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Makasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Wah, minggu depan datang lagi ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, dadah. Hidup MM. Hidup MM. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.